Indonesia fokus Kata yang akan melakukan observasi atau mengajar kalian. Boleh tidak? Boleh. Oke, terima kasih. Sebelumnya kakak juga tuh alumni dari S21. Kakak juga pernah belajar di sini. Oke, langsung dimulai aja ya. Kakak mau ajar nih. Nanti kakak kasih kalian lagu dulu. Pertama-tama nanti kalian ikutin kakak ya. Nanti kalau misalnya kakak bilang, "Are you ready for my class?" Yes, I am. Yes, we are. Nanti kalian jawab gitu ya. Yes, I am. Yes, we are. Oke? Bisa dipahami? Oke. 1, 2, 3. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Suaranya dikencengin ya. Sekali lagi. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Lagi dong, kuatin suaranya ya. Sekali lagi. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Let's be quiet. Sekali lagi ya. Oke? Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Let's be quiet. Oke, di sini kakak mau mengajarkan tentang telling time atau menunjukkan waktu kepada kalian ya. Kalau misalnya ini boleh dicatat karena nanti di akhir pembelajaran kakak akan kasih tugas kelompok buat kalian tentang telling time ini. Mengajarkan tentang telling time. Telling time adalah materi dalam bahasa Inggris yang mengajarkan dan menyebutkan waktu menggunakan jam. Jadi di sini kakak akan mengajarkan yang pertama ada a clock, yang kedua ada a half past, yang ketiga ada a quarter past, dan yang keempat ada a quarter to. A clock. Istilah a clock digunakan untuk menandakan jam penuh. Contohnya, jam 8.00 dibaca sebagai 8 o'clock. Bisa AM atau PM, tergantung pada konteks. AM, ante-meridian, dan PM, post-meridian adalah singkatan yang digunakan sistem waktu 12 jam untuk membedakan waktu pagi dan malam hari. AM menunjukkan waktu dari tengah malam hingga sebelum siang, sedangkan PM menunjukkan waktu dari siang hingga tengah malam. Jadi, contoh nih, 8 o'clock AM itu digunakan buat dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Selanjutnya PM digunakan dari jam 12 siang sampai kembali lagi ke jam 12 malam. Nah, di sini ada contohnya. It's 9 o'clock. Ini jam 9 tepat. Nah, kalau dia istilahnya o'clock, dia jam panjangnya menunjukkan ke angka 12. Nah, kemudian ada half past. Ketika jam menunjukkan 30, istilah yang digunakan adalah half past. Contohnya jam 9.30 dibaca sebagai half past 9.
Oke, tepuk tangan buat selanjutnya ada quarter to. Ketika menit jam menunjukkan 15 menit sebelum jam penuh. Kalau tadi kan 15 menit setelah jam penuh. Kalau ini ketika menit jam menunjukkan 15 menit sebelum jam penuh. Contoh ada jam 5.45. Nah, kalau tadi jam 5.15 itu quarter past. Kalau misalnya jam 5.45 dibaca sebagai quarter to 5 yang berarti menunjukkan sebelum jam ini jam 6. Sebelum menunjukkan jam 6. Nah, ini jam 7 kurang seperempat. Nah, kalau misalnya jarum panjangnya mengarahkan ke jam 9 itu disebutnya quarter to. Jarum panjangnya mengarah ke jam 9 itu disebutnya seperempat kalau di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris bisa. Kita lagi bareng-bareng ya. Teman-teman nyanyi aja. Fokus. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Kalimat orang. Ya. Satu, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan itu kelompok 4 ya. Kalian harus mengerjakan tugas yang kakak beri tentang materi yang tadi telah kakak paparin di depan. Kesimpulannya, kita telah belajar menyebut waktu dalam bahasa Inggris, baik dengan jam analog maupun jam digital. Kita mengenal ungkapan seperti clock menyatakan waktu tepat. Past menunjukkan waktu lewat. Berapa itu? Ada yang tahu pas berapa menit lewatnya? Betul. Kemudian ada aku. Oke, waktu kakak di sini udah habis teman-teman. Kakak mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mau mengerjakan soal dari kakak dan mendengarkan materi kakak dengan baik. Cukup sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.